Hai Sobat Bumi, kali ini gue berada di sebuah lokasi yang sangat unik. Gue berada di sebuah semacam mini perkebunan, tapi tepatnya berada di bawah flyover. Flyover yang berada di daerah Jakarta Timur. Nah, gue penasaran nih, kok bisa sih ada perkebunan di bawah flyover? Nah, penasaran kan seperti apa? Ikuti terus perjalanan gue hari ini bersama gue Andi. This is a day with saya Pilih Bumi. Nah, kebetulan ada petugas PPSU nih. Halo, permisi Pak. Iya, Pak. Boleh diperkenalkan Pak dengan Bapak siapa? Saya Didit, Pak. Dengan Pak Didit. Iya. Ya, Pak Didit boleh dijelaskan Pak dari PPSU daerah mana? Saya PPSU Kelurahan Cipinang, Pak. Pak Didit, boleh tolong dijelaskan nggak Pak? Di sini PPSU itu fungsinya sebagai apa? PPSU di sini untuk perawatan, Pak, untuk membantu warga memberdayakan lahan yang tidak terpakai jadi bisa bermanfaat, Pak, untuk orang lain. Jadi lebih kepada membantu warga untuk memberdayakan lahan di bawah flyover yang tidak terpakai. Nah, Pak Didit ini tadi lagi ngapain nih Pak? Saya sedang melakukan perawatan, Pak. Perawatan? Iya, perawatan untuk biar supaya tanamannya lebih subur, Pak. Tanamannya lebih subur. Kerjanya sendiri Pak, kalau dari PPSU dari jam berapa sampai jam berapa Pak kalau di sini? Di sini dari jam 6:30, Pak, sampai jam 3. Dari jam 6:30 pagi, jadi 6:30 pagi teman-teman PPSU Kelurahan Cipinang sudah berada di sini ya Pak, betul? Sampai jam 3 gitu. Berarti semua ya Pak diurus? Iya, semua, Pak. Ada berapa orang Pak kira-kira yang PPSU yang di sini? Di sini ada 3 orang, Pak. Oh, ada 3 orang perawatan sampai jam 3 semua. Betul. Harinya? Harinya setiap hari, Pak, terkecuali libur. Setiap hari berarti Sabtu Minggu tetap? Sabtu Minggu tetap. Pak Didit, terima kasih atas waktunya. Silakan kembali bekerja Pak. Dan kita akan coba cari-cari tahu lagi Pak sama warga setempat. Nah, tadi kan gue udah ngobrol-ngobrol tuh dengan salah seorang petugas PPSU. Dan memang kalau dilihat di sini gue banyak melihat lah ya berbagai jenis sayuran yang ditanam di sini. Tapi jujur gue nggak tahu ini jenis sayuran apa aja. Dan untuk lebih jelasnya, gue akan langsung bertanya ke yang ahlinya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh tahu Pak dengan nama siapa Pak? Nama saya Pak Murtani. Bapak Murtani. Pak boleh dikasih tahu Pak, Bapak Murtani ini sebagai apa Pak di sini? Sebagai yang mengurusi Transbalong. Rasa Balong ini sebagai warga yang mengurus Rasa Balong ini ya Pak. Nah, boleh tolong dijelaskan nggak Pak sayuran apa saja yang ditanam di sini Pak? Tanaman ini brokoli 1, sawi, 3 lidah buaya, kangkung, dan lain-lain. Jadi memang berbagai jenis sayuran yang biasa dikonsumsi oleh warga ya Pak. Nah, pengolahannya sendiri seperti apa Pak sebagai Bapak yang mengurus di sini? Pengolahannya pertama kita mengelola tanah dulu sampai ini. Sesudah gitu kita tanamin bibit-bibit seperti bibit kangkung, bibit sawi, bibit brokoli, dan lain-lain. Nah, kalau untuk pemanfaatannya sendiri Pak, itu seperti apa? Apakah diperjualbelikan kepada warga atau memang diberikan secara gratis Pak ke warga? Setelah panen itu saya berikan untuk warga secara gratis, tidak diperjualbelikan. Tidak dipungut biaya sama sekali ya? Tidak sama sekali. Jadi memang ini semua diperuntukkan bagi warga RW 08 ya Pak? Ada berapa RT Pak kurang lebih Pak? Ada 10 RT. Selain tanaman ini, ada lagi nggak Pak yang dilakukan di sini? Saya lihat tadi di depan ada kolam ikan ya, bener ya Pak? Ada kolam gizi ikan. Tapi ya Sobat Bumi, gue denger di sini juga ditanami sama tanaman obat-obatan. Nah, gue perlu klarifikasi lagi nih, tanaman obat-obatan apa aja yang ditanam di sini? Pak Tani, boleh dijelasin nggak Pak tanaman obat-obat apa saja yang ditanam di sini? Tanaman obat-obatan itu seperti kencur, kunyit, lidah buaya, Jahe ada Pak? jahe ada, patah tulang ada, jeruk juga ada.
Wah, ternyata banyak sekali ada tadi sudah disebutkan oleh Pak Tani berbagai macam jenis tanaman obat-obatan di sini. Nama saya Ibu Yeti, Ketua Rukun Warga RT 009, RW 08, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Ya, saya ingin memperkenalkan bahwa di lingkungan kami di RT 9 ada satu lahan yang kami namakan adalah Terasa Balung. Sejarahnya kebetulan memang itu adalah lahan yang non-produktif, lahan tidur, yang daripada pembangunan flyover dari Cipinang Lontar itu merupakan satu lahan yang kosong yang kami punya wacana bahwa membuat satu lahan itu menjadikan satu lahan yang produktif yang sampai hasilnya yaitulah kita membuat satu lahan penghijauan. Di sana ada sayur-sayuran, ada toga. Toga itu adalah tanaman obat dari berbagai macam tanaman. Terus sayuran pun kami di sana sudah mencoba untuk ditanam. Selebihnya lidah buaya. Lidah buaya itu adalah identik dengan Pemprov DKI. Jadi kami berusaha untuk menyempurnakan lahan tersebut yang ada di Terasa Balung. Dari wilayah Jakarta Timur sudah tahu bahwa RW 8 dari Terasa Balung ini menjadikan satu percontohan RW yang bisa mengelola bahwa di bawah kolong itu ternyata bisa ada satu nilai plus. Jadi si anak mahasiswa mungkin dari BSI itu, ya saya nggak tahu mungkin dari Instagram atau memang dari sekarang kan info itu udah banyak ya, dari Jaki, dari Jack Potret juga udah ada. Dia minta kesempatan sama kami untuk izin untuk sebagai bahan penelitian skripsinya mereka. Ya alhamdulillah ternyata dia dapat grade A. Jadi itu adalah mungkin walaupun bukan hak kami mendapatkan 1 poin plus dari keberhasilan anak-anak mahasiswa. Harapan terbesar mungkin kami dalam pengembangan ke depan ingin lebih ada support yang apakah itu tanaman, apakah itu bibit sayuran, dan yang akan bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Nah, Sobat Bumi, ternyata di tempat ini masyarakatnya, warganya juga membuat pupuk kompos sendiri. Nah, gue langsung tanya aja ya ke Pak Tani, seperti apa pembuatan pupuk komposnya dan dari mana sih sampah-sampah organiknya ya, karena pupuk kompos itu kan dari sampah organik. Pak Tani boleh dijelasin nggak Pak? Sampah-sampah dari buah-buahan itu dari pasar dikirim ke LPS ini, lalu di sana kan sudah dikarung-karungin. Setelah dibuang ke sini, dioper ke sini untuk pembuatan composting. Composting itu terdiri dari buah-buahan seperti apel, sayur-sayuran, dan lain-lainnya juga. Dan sayur-sayur Sayuran itu tidak terolah itu ya Pak? Ya. Jadi Sobat Bumi, ternyata untuk membuat pupuk kompos ini itu justru diambil dari sampah buah-buahan yang memang dari pasar. Jadi tidak langsung dibuang ke TPA tapi diberikan kemari supaya bisa diolah dibuat menjadi pupuk kompos gitu ya, digabung dengan sayur-sayuran yang tidak terpakai itu ya Pak. Benar. Dan ini yang menjadi menarik ya, bahwasanya tempat ini memang mengolah sampah organik itu agar tidak sampai ke TPA. Nah, ini kan cukup membantu lah ya. Bagaimana bisa mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Ini keren banget sih kalau menurut gue. Nah Sobat Bumi, gue sama sekali gak nyangka ya, ternyata di lahan yang tadinya dianggap sudah mati ternyata bisa memberikan banyak manfaat.
baik untuk aspek sosial maupun lingkungan. Harapannya sih kedepannya gue berharap lebih banyak ya orang-orang yang mampu memanfaatkan lahan terbatas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, itu tadi akhir dari cerita perjalanan A Day with saya Pilih Bumi hari ini. Kita bertemu di cerita-cerita selanjutnya. Gue Andi, saya Pilih Bumi.